صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, semua para sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu kita ambil surah Ali Imran ayat 106, 107 dan insyaallah sampai 108 berkaitan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hari pembalasan. Jadi nanti kita di sana ada yang namanya hari pembalasan. Di akhirat itu ada hari pembalasan, di mana orang-orang yang melakukan kebenaran waktu di dunia, maka mereka akan memperoleh pembalasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, bagi orang-orang yang memilih kesesatan di dunia, memilih kekufuran di dunia, juga akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa balasan keburukan. Maka di akhirat nanti hanya ada dua balasan, balasan yang baik dan diberikan balasan oleh Allah yang baik.
Demikian pula orang yang waktu di dunia melakukan perbuatan yang buruk, yang mungkar, yang sesat, tentunya akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat hanya ada dua, balasan yang baik akan boleh surga, dan balasan bagi orang-orang yang sesat akan boleh neraka. Balasan surga akan diberikan kesenangan yang selama-lamanya. Demikian pula balasan bagi orang-orang yang kufur sesat sampai akhir hayatnya, maka mereka pun akan memperoleh yaitu balasan keburukan selama-lamanya. Maka bentuknya kesenangan dan kesedihan. Maka di dalam ayat ini Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Yauma, pada hari-hari akhirat, tabyaddu wujuh, putih berseri-seri wajahnya, wa taswaddu wujuh, dan juga ada yang hitam muram wajahnya. Jadi ada balasan dari Allah, ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam muram. Maka adapun orang-orang yang wajahnya hitam muram, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah beriman? Dulunya beriman lalu menjadi kafir. Maka fazuqul azab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab, yaitu disebabkan karena kekafiran kalian. Di dalam ayat ini dimulai dengan kata-kata yauma. Ini namanya kalimah isim yang seharusnya yaumu tapi dibaca yauma. Berarti di sini sebetulnya apa? Ada lafaz yang tersimpan. Maka asalnya ini uzkur yauma. Ingatlah pada hari, seperti itu. Kita disuruhnya mengingat nanti ada hari-hari akhir, hari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan. Maka di sini uzkur yauma. Jadi ada yang tersimpan kata uzkur. Maka tidak dibaca yaumu tapi dibaca yauma. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari putih berseri wajah mereka. Disebutkan putih berseri wajah mereka, ini menunjukkan senang, gembira, tenang, tentram. Jadi menunjukkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahnya putih berseri, putih berseri. Maka di sini bukan kiasan. Ini bukan makna majazi, tapi ini adalah makna hakiki. Karena kita kalau baca Al-Quran ada makna yang hakiki, ada makna majazi. Jadi memang orang-orang yang berbuat kebenaran waktu di dunia, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan di dunia, senantiasa menegakkan agama Islam yang dilakukan, karena agama Islam itu adalah agama Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya itu adalah agama hanya satu, yaitu agama Islam. Maka bagi orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap agama Islam, maka wajahnya putih berseri-seri. Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang hakiki, bukan majazi. Kalau kita mungkin di dunia ini ada kadang-kadang orang itu
mengatakan sesuatu terhadap seseorang, tapi itu bukan hakiki. Tapi majazi tadi kiasan. Ada orang kok sepertinya apa, dia senyum, seneng, girang. Wah ini. Nah, berarti apa? Wajahnya berseri-seri. Sebetulnya wajahnya itu tidak putih. Tapi wajahnya putih berseri-seri karena senang tadi. Karena senang. Ibarat mungkin saya contohkan orang-orang Sudan. Kebanyakan apa kulitnya nggak hitam gitu. Nah, tapi karena tadi senang, gembira, maka ia sebut wajahnya putih berseri-seri. Ini kiasan. Tapi kalau di dalam ayat ini tentunya bukan kiasan, ini mana hakiki. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang benar waktu di dunia. Senantiasa suka kepada kebenaran, maka akan diberikan balasan oleh Allah, yaitu putih berseri-seri wajahnya. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itulah kemuliaan seseorang. Maka wajah itu menjadi identitas seseorang, wajah. Sehingga kalau kita bikin paspor, ada wajah, ada foto di KTP, ada wajah. Nah, ini anggota tapi mewakili seluruh daripada badan kita. Allah tidak disebutkan tangan, tidak menyebutkan kaki, tapi menyebutkan wajah. Yang mempunyai makna, wajahnya putih berseri-seri, dan sebetulnya apa? Seluruh badannya tadi terlihat putih berseri-seri. Makanya ini makna, yaitu hakiki. Demikian pula kebalikannya bagi orang-orang yang memilih kesesatan, memilih kekufuran, maka hitam muramlah wajah mereka. Menunjukkan apa? Kalau wajah itu hitam muram, yaitu menunjukkan kesedihan, kesengsaraan. Tidak ada kedamaian dalam itu. Wajahnya hitam. Maka Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari putih berseri-seri wajah mereka, dan juga ada yang hitam muram wajah mereka. Lalu bagi yang hitam muram wajah mereka, Allah sebutkan di sini, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Dan adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, akafartum ba'da imanikum. Ini bentuknya istifham, tapi bukan untuk dijawab. Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu kafir setelah beriman? Dulunya beriman, lalu menjadi kafir. Maka di sini bentuknya pertanyaan, sebetulnya ini apa? Isinya hinaan. Dulu beriman menjadi kafir, namanya hinaan. Dulunya orang yang mulia, dia milih kehinaan. Kalau saya contohkan, seumpama ada seorang anak yang mungkin memukul ibunya sendiri. Lalu dikatakan, apakah kamu memukul ibumu? Nah, ini bukan pertanyaan. Ini hinaan ini. Apakah engkau memukul ibumu sendiri? Nah, ini sama dengan akafartum ba'da iman. Apakah kalian kafir setelah beriman? Maka ayat ini para mufasir menyebutkan yang pertama, siapa yang disebutkan dia kafir setelah beriman? Yaitu yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulunya percaya bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir, namanya Muhammad atau namanya Ahmad. Namun ketika ditunggu-tunggu nabi itu hadir, dan ternyata nabi itu setelah diangkat menjadi rasul, beliau bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Yahudi. Sehingga Yahudi tidak mau menerimanya. Disebabkan apa? Kedengkian mereka. Dia dengki, punya sifat dengki.
tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena Nabi yang ditunggu-tunggu bukan dari kelompoknya, bukan dari orang Yahudi. Sehingga yang dulunya beriman bahwa nanti ada Nabi yang terakhir, maka ketika Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya, maka tidak mau menerima kebenaran itu. Dulunya beriman menjadi kafir, mengingkari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, karena ayat ini juga tidak disebutkan Yahudi, namun berkaitan dengan Yahudi. Yang kedua, bahwa Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu juga mempunyai makna telah beragama, telah beriman. Fitrah. Jadi kita semuanya lahir dalam keadaan fitrah, beriman, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita hadir di dunia ini, kita lupa terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan dunia ini yang membuat kita menjadi lupa. Itulah pendapat yang kedua, bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan telah beragama. Dan pendapat yang ketiga juga disebutkan bahwa setiap manusia dulu waktu berada di alam ruh, sebelum hadir di muka bumi ini, ruh kita ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ada ayat yang ke-172. Itu di tengah-tengahnya ada kata-kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh dari menjawab bala syahidna, ya kami menyaksikannya. Di sini sebetulnya setiap manusia hadir di muka bumi ini telah melakukan persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang itu kok bisa menjadi kafir, disebabkan apa? Disebabkan kelebihan yang diberikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipakai di dalam hidupnya. Apa kelebihan kita itu? Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu hidup di dunia kok nggak tahu tentang kebenaran, sebetulnya mustahil. Kecuali apabila orang itu hidupnya memang di tengah hutan sendirian. Ada ulama malah mengarang sebuah kitab. Ada seseorang yang hidup di tengah hutan sendirian. Ternyata apa? Dia juga menjadi orang yang baik. Karena fitrahnya manusia itu adalah baik. Manusia itu semuanya punya nur, punya cahaya, nurani. Kita sering ngomong hati nurani. Nur itu artinya cahaya, nuraniun bersifat cahaya. Sehingga walaupun sendirian di dalam hutan, karena sifatnya manusia itu baik, pasti apabila ingin melakukan sesuatu, dia akan bertanya kepada nuraninya terlebih dahulu. Karena nuraninya itu bersifat cahaya, tempat untuk bertanya. Maka kadang-kadang itu di daerah pedalaman itu biasanya apa? Akhlaknya malah bagus-bagus. Makanya biasa itu. Sampai-sampai dia itu senantiasa menjaga lingkungannya tadi. Air nggak boleh dikotori. Karena apa? Itu yang membuat kita bisa hidup, adanya air. Malah di daerah pedalaman yang seperti itu. Karena memang fitrahnya manusia sebetulnya apa? Beriman kepada Allah. Fitrahnya manusia itu suci. Fitrahnya manusia itu baik. Sehingga apabila kita itu diajak kemungkaran, sebetulnya apa? Nurani kita itu senantiasa menolak. Maka di dalam ayat ini Allah pakai kata tanya untuk apa? Menghinakan tadi. Yang dulunya beriman kok jadi kafir.
Kenapa kamu kafir yang dulu kalian beriman? Sesuatu yang mulia ditukar dengan yang hina. Akafartum ba'da iman. Maka Allah lanjutkan, fadzuqul azab, maka rasakanlah azab. Kenapa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Bima kuntum takfurun. Bi di sini namanya ba sababiyah, disebabkan atau karena waktu di dunia apa? Ia memilih kafir tadi. Bima kuntum takfurun. Karena kekafiranmu itu yang membuat engkau itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kekafirannya. Dia pilih kafir, pilih kesesatan. Maka Allah teruskan ayatnya, wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan adapun orang-orang yang ibyaddat, maknanya putih berseri-seri wajah mereka, fa fi rahmatillah, berada dalam rahmatnya Allah. Jadi ayat ini sebetulnya menarik sekali. Allah awali balasan dengan balasan kebaikan orang-orang yang baik, yaitu putih wajahnya berseri-seri, lalu teruskan ada balasan hitam muram wajahnya, lalu diteruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hitam muram wajahnya lagi, lalu kembali lagi putih berseri-seri. Kenapa Allah sebutkan tidak wajahnya putih berseri-seri lalu hitam muram, terus putih berseri-seri hitam muram? Tidak seperti itu. Tapi Allah sebutkan tadi wajahnya berseri-seri, putih berseri-seri, lalu wajahnya hitam muram, lalu balik lagi wajahnya hitam muram lagi, baru putih berseri-seri. Ini sebetulnya apa? Untuk membangkitkan keimanan kita. Berarti iman kita ini condongnya apa? Kepada kebaikan. Kalau orang psikolog mengatakan, oh ini adalah membangkitkan jiwa kita. Untuk jiwa kita biar bangkit ini. Ya. Disebutkan berseri-seri, hitam, hitam lagi berseri-seri. Ya. Maka ini bentuk apa ini? Bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Walaupun orang itu seumpama banyak sekali kesalahannya, kekeliruannya, dosanya, maka apabila dia itu mau balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah itu sangat-sangat luas. Maka disebutkan dalam ayat ini, fa fi rahmatillah, di dalam rahmatnya Allah. Dan juga ulama-ulama tafsir sepakat bahwa fa fi rahmatillah ini adalah surga maksudnya. Dan adapun orang-orang yang putih berseri-seri wajahnya, fa fi rahmatillah, di dalam rahmatnya Allah, maksudnya di dalam surga. Dibalik kembali, surga itu tempat, tapi di sini menunjukkan fa fi rahmatillah, rahmatnya Allah ini menunjukkan juga keadaan seseorang. Keadaan seseorang di dalam surga. Nah, itu keadaannya. Oh, nanti ketika kita berada di akhirat nanti, kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika mungkin seseorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Rahmatnya Allah. Mereka berada di alam mahsyar, kehausan, mendapatkan minuman namanya telaga Kausar. Namanya apa? Rahmatnya Allah. Mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Mereka bisa melalui titian, yaitu secepat kilat. Lalu hisabnya diringankan. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi rahmatillah. Jadi menunjukkan
keadaan seseorang. Keadaan bukan tempatnya. Tempatnya surga. Keadaan seseorang di dalam surga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan surga inilah sebetulnya ibu bapak yang lebih menyenangkan daripada surganya itu sendiri. Keadaan di dalam surga. Apa itu keadaan di dalam surga? Disebutkan senantiasa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan di dalam surga itu semuanya menyenangkan keadaannya. Bahkan lebih menyenangkan daripada apa? Surganya itu sendiri. Saya contohkan, ketika seseorang berada di dalam surga, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih indah daripada surganya itu sendiri. Ini hadisnya ada 4 itu, yang lebih indah daripada surga. Sering kita ingin masuk surga, tapi ternyata ada yang lebih indah daripada surga. Kata Rasulullah, waridallahu fil jannah, pertama, khairum minal jannah. Ridhonya Allah di dalam surga, ridhonya Allah di dalam surga itu lebih indah daripada surganya itu sendiri. Surga memang itu tempat yang indah, tapi ternyata mendapatkan ridhonya Allah itu lebih indah lagi. Kalau ada orang masuk surga tapi nggak dapat ridhonya dari Allah, bisa jadi apa? Tidak berjumpa dengan Allah. Seperti ada tamu datang ke rumah seseorang, tamunya silahkan datang, silahkan, tapi orangnya nggak ridho, nggak senang. Datang ke rumahnya, makanya disiapi tapi ditinggal pergi. Ini namanya apa? Tidak mendapatkan ridho. Namanya ridho kan senang itu. Allah senang terhadap orang-orang yang senantiasa hidup di dunia itu melakukan kebenaran, sehingga dia dimasukkan surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti puncak kesenangan itulah ketika kita dapat ridhonya Allah, kita bisa melihat Allah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa nanti kita itu di akhirat, kita itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-21-22. Allah firmankan, wujuhun yawma idzin nadhirah. Pakai kata wujuh juga nih. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka nadhirah, maknanya berseri-seri, senang. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, nadhirah, melihat, memandang. Allah Akbar. Di sini yang paling indah ketika seseorang berada di dalam surga. Wajahnya berseri-seri dan dia apa? Melihat Allah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmatnya Allah tadi. Sehingga kita itu senantiasa butuh rahmatnya Allah. Di dunia pun dapat rahmatnya Allah. Tuh, satu. Jadi ridhonya Allah itu lebih menyenangkan, lebih indah, lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang kedua, wajiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Kita berdekat-dekatan dengan para nabi itu lebih indah, lebih baik daripada surganya itu sendiri. Maka kita disuruhnya mengenal nabi-nabi kita. Ada 25 nabi itu. Dulu kita waktu kecil biasanya dihafal itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Hum Adam Idris Hud Nuh Soleh runtut itu.
Karena apa? Nanti kita di akhirat, kita pun akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi Allah. Tidak hanya Nabi Muhammad saja. Kita dipertemukan mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Sehingga itulah yang lebih indah daripada surganya itu sendiri. Insyaallah. Bertemu nabi-nabi Allah, indah. Surganya sudah indah, ditambah ketemu nabi, tambah indah lagi. Bahkan nanti kalau kita itu beriman, kita bisa membawa anak-anak kita juga beriman. Tidak hanya bertemu Nabi Allah Subhanahu wa taala saja, kita akan bertemu dengan keluarga kita. Itu juga termasuk bahagia juga. Karena kalau kita memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkau nanti engkau takdirkan aku masuk surga, ya Allah, tolong ya Allah, pertemukan kembali ya Allah aku dengan ibu bapakku. Itu pasti yang kita inginkan. Pertemukanlah kami kepada keluarga-keluargaku, pasti itu yang menyenangkan itu. Oh, kayak seperti ini. Kita nanti pasti akhirat di surga ketemu lagi bapak ibu. Oh, alangkah senangnya. Ya Allah. Ini Ustadz Fajar ini. Kayak kita kalau pas ke Masjidil Haram tuh pas umroh itu atau haji. Oh, kalau ketemu sama-sama jamaah itu, ya Allah senangnya. Gak janjian tapi di sana ketemu. Oh, senang sekali itu. Ya, pasti senang sekali. Maka sama juga. Ketika nanti di akhirat, kita orang-orang yang beriman itu memang apa? Nanti akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doanya, Allahumma rzuqna murafaqatan fil jannah wa ibaduka sholihun. Allahumma rzuqna murahatu bil jannah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semuanya untuk bisa bersama-sama dengan nabimu dan juga bisa bersama-sama dengan orang-orang yang soleh-soleh. Ya, aja. Orang-orang soleh berapa? Di sorga tempatnya. Nah, kita insya Allah nanti ketemu lagi. Di sini kita ketemu di dunia di Masjid Jami Al-Ikhlas. Nanti di sana tempat kita beda di surga. Dan memang apa? Manusia itu memang diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, untuk surga kita itu, ibu bapak. Dunia itu cuma sementara aja, maka disebutkan dunia itu kan fana namanya. Fana itu rusak. Maka di dalam surat Ar-Rahman disebutkan kullu man 'alaiha fan. Kullu man, setiap orang, fan maknanya rusak. Ya, akan binasa. Memang apa? Tempat kita sebetulnya itu bukan di dunia. Tempat kita nanti di surga. Maka Allah sebutkan di sini keadaan di surga, satu ridhonya Allah itu lebih bagus daripada surganya, berdekat-dekatan Nabi itu lebih indah daripada surganya, dan termasuk wa khidmatul malaikah fil jannah khairum minal jannah. Yang ketiga, khidmah, khotim, khidmah maknanya apa itu? Pelayan. Jadi di surga itu yang melayani penghuni surga siapa? Para malaikat. Wa khidmatul malaikah fil jannah khairum minal jannah. Pelayan-pelayan dari malaikat itulah yang melayani kita di surga itu lebih indah daripada surganya sendiri. Yang melayani malaikat gimana nggak indah? Malaikat yang melayani kita. Allah Akbar. Dan yang keempat disebutkan al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Al-khuludu artinya ada kekal di dalam surga itu lebih indah daripada surganya itu sendiri. Kekal, ibu bapak. Sudah tempatnya itu membahagiakan kita, lalu kita kekal di sana. Itu kan indahnya kekalnya itu. Kalau ibu bapak ini di dunia ini, kalau seumpama menjadi orang yang bahagia di dunia, tapi kan nggak selama-lamanya. Habis itu kita mati, selesai. Kalaupun kaya, tidak kekayaannya terus dibawa, tidak. Mati, selesai. Tapi kalau di akhirat tadi,
bahagia yang selama-lama. Inilah yang menjadikan bahagia kita ini. Kalau di dunia semuanya sementara. Tapi kalau di akhirat kekal selama-lama. Inilah yang menjadikan akhirat itu indah. Lebih indah. Jadi keadaan seseorang ketika mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surga, itulah yang lebih indah. Fa fi rahmatillah. Makanya jangan mengira kita kalau sudah surga itu yang paling terbaik. Ternyata ada yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Maka dari itu kita senantiasa mohon kepada Allah, yaitu mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semuanya ini masuk surga itu bukan karena amal kita juga. Kalau amal kita apakah sebanding dengan surga yang selama-lamanya? Ya enggak sebanding. Kita kalau beramal paling-paling berapa tahun kita itu? Kalau dihitung umur-umur kita aja, nggak ada ini umur yang sampai seumpama kadang-kadang 100 tahun susah kita. Kalaupun itu beramal terus 100 tahun berbuat kebaikan terus, tidak seimbang juga kalau surga itu selama-lamanya. Apalagi ada orang tobatnya baru setelah pensiun. Setelah pensiun aja baru tobat. Apalagi kan amalnya berarti Pak sedikit sekali. Tapi jangan khawatir ibu bapak, orang masuk surga itu bukan karena amalnya tadi. Bisa jadi yang amalnya sedikit tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak mungkin ingat ada cerita seseorang yang membunuh 100 orang. Wah, itu tuh ada ceritanya. Ya. Membunuh 99 orang, nanya lagi kepada kiai, ulama, apakah aku ini masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, dia, oh dosamu saking besarnya nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Dibunuh lagi sampai 100. Habis itu nanya lagi yang terakhir, apakah aku ini masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu apabila aku bertobat? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu luas pengampunannya. At-taibu minadz dzambi kamalan dalah. Orang yang bertaubat dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang enggak punya dosa. Maka sehingga apa nih? Orang ini ditunjukkan untuk melakukan perjalanan menuju kepada kebenaran. Ternyata belum sampai itu kepada tujuannya, mati dia. Tapi ternyata apa? Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah itu kan disebutkan kan diberikan surga. Makanya orang masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah. Sedikit kita mungkin beramal, jangan khawatir, bisa jadi yang sedikit itu dapat ridhanya Allah, menyebabkan itu akan memperoleh, yaitu ridha dari Allah akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jangan sampai kita amal kita walaupun banyak belum tentu itu menjadikan dia masuk surga. Oh, kalau namanya sedekah saya yang paling banyak. Namanya bangun malam saya yang paling lama. Nah, namanya umrah jangan dihitung. Lalu dia sombong dengan umrohnya, dengan amalnya. Kalau sudah sombong, kira-kira Allah ridho? Tidak akan ridho Allah dengan amal kita yang kita lakukan dengan kesombongan. Maka masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomong cerita sombong, ceritanya siapa di dalam Al-Quran? Ceritanya Qarun. Wah, paling sombong. Ketika diberikan harta kekayaan yang banyak, merasa apa? Ini semua dari ilmuku. Wah, kalau sekarang, oh aku kan sarjana ekonomi, ahli ekonomi, maka aku kaya. Ini nggak ada kaitannya dengan Allah. Dengan sama dengan Qarun itu. Sama dengan Qarun. Maka kalau kita dalam surat Al-Qasas itu disebutkan, surat ayat yang ke-78, surat Al-Qasas itu surat yang ke-28, ayat yang ke-78 disebutkan,
Qala innama utitu ala ilmin indi. Qala berkata Qarun, innama utitu. Sesungguhnya aku itu kaya seperti ini. Ala ilmin indi, karena ilmuku yang aku miliki tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sombongnya Qarun. Sehingga ayat berikutnya, ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidari fil ard. Fa khasafna, maka bumi tadi terbelah, fa khasafna, maka kami benamkan siapa? Qarun. Selain Qarun dibenamkan, wa bidari ard, termasuk apa? Harta kekayaannya pun juga dibenamkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Kesombongannya Qarun. Sehingga sampai saat ini akhirnya kita kalau kadang-kadang menemukan barang di tanah itu sebutannya apa itu? Harta karun. Ya. Saking apa itu menunjuknya? Banyaknya harta kekayaannya Qarun. Nemu apa coba gitu? Kita gali tanah, nemu apa aja ngomongnya harta karun. Saking banyaknya harta karun. Bagaimana enggak banyaknya, ibu bapak sekalian? Ayat yang ke-76, dari 78, 81, yang 76 sebelumnya itu, inna mafa'itahu latanu bil usbati ulil quwwah. Inna mafatihuhu, sesungguhnya kuncinya saja, ini kunci gudangnya Qarun itu tidak kuat dipikul oleh algojonya. Hanya kuncinya saja disebut oleh Al-Quran. Ayat yang ke-76 itu, inna mafatihu, sesungguhnya anak kunci yang buat buka kunci itu, kunci gudangnya itu, latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi kalau dipikul oleh algojonya saya, yang paling kuat orang nggak kuat itu, menunjukkan apa? Saking banyaknya, yaitu harta kekayaannya Qarun. Tapi karena sombongnya, karena kesombongannya, nah, hartanya tidak akan bisa menyelamatkan diri, bahkan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi bahwa kita itu masuk surga sebenarnya ibu bapak bukan karena amal kita, karena kalau amal kita tidak sebanding ibu bapak, amal kita itu tidak sebanding. Kita beramal tapi kadang-kadang kita dosa juga mengerjakannya. Maka dari itu yang kita harapkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering memohon, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Butuh kita di dalam hidup ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan di dalam surga, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Nah, ini juga bentuk kasih sayangnya Allah. Ketika Allah menerangkan balasan bagi orang-orang yang wajahnya hitam muram, tidak diberikan kekal di dalamnya, tapi ketika balasan bagi orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam surga. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah itu lebih besar. Atau dalam hadis disebutkan sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu senantiasa mendahului daripada murkaku. Berarti apa? Rahmatnya Allah senantiasa mendahulunya daripada murkanya. Allah senantiasa memberikan rahmatnya. Nah, maka di sini Allah firmankan, hum fiha khalidun. Satu ayat lagi ini untuk menegaskan, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Tilka ayat, itulah ayat-ayat Allah. Allah jelaskan tadi, peringatkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita memilih kebenaran, agar memperoleh apa? Wajah yang putih berseri-seri tadi. Jangan sampai menjadi wajahnya di akhirat, wajahnya menjadi hitam muram.
Itulah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bilhaq. Kami bacakan ya kepadamu bilhaq dengan hak. Kok Allah sebutkan kami bacakan sedangkan Al-Qur'an turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah sebutkan kami bacakan kepadamu dengan benar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak, memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran, melakukan kebenaran. Allah ingin menyentuh langsung diri kita. Kami bacakan atasmu dengan hak. Jadi Allah pengen apa? Pengen langsung bicara dengan kita. Menunjukkan agungnya ayat ini. Ya. Jadi tidak Rasulullah yang mengatakan kami yang membacakan kepadamu bil haq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kezaliman ya lil alamin kepada seluruh alam. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seluruh alam. Maksudnya apa? Allah senantiasa berbuat adil. Tidak zalim berarti adil kepada seluruh alam. Lil alamin. Kenapa tidak disebutkan linnas? Kenapa disebutkan Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia? Karena yang diperintahkan untuk senantiasa melakukan kebenaran itu tidak hanya manusia, Ibu Bapak. Siapa yang diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah? Satu manusia, yang kedua jin. Maka disebutkan lil alamin, untuk seluruh alam. Siapapun mereka, mau manusia, mau jin, apabila senantiasa dia memilih kebenaran, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Az-Zariyat, ada ayat yang ke-56, tugasnya manusia itu sama jin. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka mudah-mudahan dengan 3 ayat ini mudah-mudahan menjadikan nasihat kepada kita bahwa kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang memperhatikan yaitu hari akhirat. Karena akhirat itulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Akhirat itu kehidupan yang kekal, itulah kehidupan yang abadi. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kebenaran dan senantiasa berpegang teguh terhadap agama Islam. Kekurangannya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, snack video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.